Di sini apa lagi yang bilang? Bapak Ibu guru pengajar praktik untuk angkatan ke-9 yang kami hormati, Bapak Ibu guru hebat yang guru penggerak, ya, dan semua yang kita hadir pada sore hari ini. Tentunya Pak, ya, kami di Makassar di Maros beberapa undangan. Mohon maaf untuk logat karya 1 dari Dinas Pendidikan tidak berkesempatan. Dan pada hari ini mengingatkan kita boleh bertemu di logat karya 2, ya. Dari wajah-wajah kemudian masih muda semua. Ya. Manajemen sekolah nanti, Bapak Ibu mungkin ada yang belum dari wakil kepala sekolah dan nantinya akan masuk di kepala sekolah. Di sinilah Bapak Ibu akan menimba ilmu dari calon-calon kepada calon-calon guru penggerak dari guru praktek yang selama ini sudah alumni guru penggerak, ya, dan mudah-mudahan peserta untuk angkatan 9 ini semua sukses dan bisa melampaui. Kami berharap sesuai tema pada hari ini, visi, ya, visi mana di sini kan? Ya, visi untuk perubahan lingkungan belajar. Ya. Ini topik yang sangat bagus dan nantinya dari Bapak Ibu calon guru penggerak akan diciptakan suasana di lingkungan sekolah masing-masing. Ya, menciptakan lingkungan belajar itu satu macam, satu lingkungan belajar yang sama. Tentunya dari Bapak Ibu yang akan menciptakan itu suasana belajar yang bagaimana. Ya. Dan dari logat karya ini dengan visi ini kami mengharapkan akan ada pemahaman bersama baik siswa-siswa kita di sekolah itu tidak bosan di sekolah, tetapi dengan suasana lingkungan belajar yang indah bagi mereka, tentunya juga akan mereka tertarik dan senantiasa mengikuti pelajaran di sekolah Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Tidak banyak yang kami mau sampaikan di sekitar guru penggerak. Hal ini karena kami selaku kepala seksi bukan latar belakang guru, jadi kami dari teknis masuk di dunia pendidikan, dan untuk guru penggerak ya kami juga masih sangat kurang di sekitar ini. Kita akan belajar bersama, ya. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap kegiatan hari ini dan hari ini sampai tahapan selesai diikuti. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat Terima kasih Bapak Kasih SMA calon dinas pendidikan wilayah Sumber yang telah memberikan penguatan dan arahan pada kita semua, khususnya kepada rekan hebat calon guru penggerak angkatan 9 dan lainnya. Mari kita sekali lagi memberikan apresiasi terhadap baik. Demikian kegiatan pembukaan singkat kita pada logat karya 2 program calon guru penggerak angkatan 9 dan lainnya. Semangat, semoga selalu dalam limpahan kasih karunia Tuhan, tetap sehat selalu dan salam dan bahagia. Terima kasih. Urutan 1, 3, 5. Ingat yang perempuan, coba perempuan satu mana?
2, 3. Oke. Ada yang tahu lagu Walau Pada Lima kan? Ketika nanti saya katakan stop, langsung saya bisa nanti kan menyanyi Walau Pada Lima. Ketika tiba-tiba langgar saya katakan stop, lalu saya menyebut misalnya 3, maka kelompok 3 akan katakan tarik, orang pertama, orang kedua katakan bokang, orang kedua katakan dor, baru dia pilih yang di antara dua kelompok mana yang dia tembak. Yang ditembak wajib disebut namanya. Lagu Jalan Walau Pada Lima. Ketika saya mengatakan stop, saya mengatakan jeruk harus tarik kokang dor. Tapi kan jangan lupa ya, kalau bukan orang itu yang berbicara, itu sebenarnya sudah lulus ya, kalah ya. Oke, coba ya. Walau Pada Lima ya. 3, 2, 1. Balonku sebut namanya. Siapa yang tunjuk? Oke, lanjut. Kita nyanyi lagi. Walau Pada Lima. 1. Balonku ada 5, lupa-lupa warnanya. Stop. Oke. Kokang, dor, durian. Siapa yang disebut? Disebut sama yang di dor. Ayamnya. Dor mana? Ada berapa orang di sini? Ada. Satu lagi ya. Satu. Mari Walau Pada Lima. Balonku ada 5, lupa-lupa warnanya. Kuning, Jeruk. tarik, kokang, dor, putih. Ya, benar. Oke, tepuk tangan untuk yang kedua. Kelompok yang kalian coba ini adalah kelompok yang kita jalankan ya, jangan bisa lagi ya. Bagus ya, bagus sorinya. Oke, selesai ya. Jangan bisa ya, kelompok yang jalan hari ini adalah apa lagi? Kelompok apa? Kelompok satu? Ya, oke. Jangan bisa ya, kelompok yang jalan hari ini. Silakan duduknya. Bagaimana anda bangga buat ini? Esok akan kelas dan kita akan masuk ke presentasi perkembangan dan kualitas perkara perubahan yang terdiri. Ini adalah 1.3. Ini mari kita lakukan pendampingan individu. Yang sebenarnya kita banyak sosialisasi, lebih banyak yang ANPK, ada yang program SMKPK, ada juga yang sudah terbentuk tahun lalu karena ada praktiknya, ada pemikirannya. Nah, ternyata nanti teman-teman saling berbagi ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Di sesi pertama ini, teman-teman akan memperhatikan progres perkembangan prakarsa perubahan diri yang sudah dilakukan pada tahun 1.3. Kemarin juga saya sudah cross check di PI dan teman-teman juga pasti mengalaminya. Kemarin saja disinggung. Teman-teman akan mengeluarkan visi serta rancangan prakarsa perubahan yang teman-teman sudah buat. Nah, dan yang sudah mungkin ada kita sekolah. Lewat kegiatan ini nanti diharapkan teman-teman berusaha mendapatkan umpan balik. Misalnya ada Anda ada pengalaman menarik dari sebuah bisa diambil dan lain sebagainya. Jadi ada kesempatan saling berbagi. Mengapa harus berbagi? Ya, berbagi informasi. Kota berbagi dengan kampus, kampus berbagi dengan kota, daerah pinggiran berbagi dengan sekolah-sekolah supaya bisa saling mengisi. Ya, bisa saling mengisi. Ada hal yang bisa dipetik, ada
sehingga nantinya akan lebih efektif. Oke, kelompok kita terdiri dari 5 orang, ya. Nanti teman-teman akan dibantu mendampingi. Oke, selesai kelompoknya. Oke, teman-teman sekarang akan mempresentasikan seperti apa ternyata Bapak Ibu yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing terkait visi dan prakarya 1 bulan. Yang sudah jalan silakan bercerita, yang masih dalam tahap perencanaan silakan juga sampaikan supaya nanti yang sudah jalan itu akan menjadi masukan ke teman-teman yang dulu, ya. Dan yang sudah ada silakan sampaikan ulang kalau sudah ada sehingga tidak membuat hal yang baru, ya. Dan teman-teman mungkin kemarin masih ada yang ingat ya yang kegiatan bagian yang praktekkan, silakan. Tapi ini teman-teman akan saling berbagi, ya. Yang di sekolah lain. Kemudian mengelola suatu kegiatan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Kemudian menceritakan kepada siswa tentang perubahan baik yang terjadi apabila siswa sudah memiliki rasa percaya diri. Kemudian tahapan yang ketiga itu gali metode. Pertanyaannya yaitu kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah rasa percaya diri meningkat pada siswa. Kemudian bagaimana perasaan saya ketika melihat sikap percaya diri siswa itu sudah bisa meningkat. Kemudian hal-hal apa yang dapat mendukung agar sikap percaya diri siswa terus dapat meningkat. Tindakan yang dilakukan yaitu membuat model atau skema belajar dan melakukan pemeriksaan sekolah yang mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kemudian mendorong semangat dan menjadikan kelas atau lingkungan sekolah menjadi tempat dan nyaman bagi siswa. Kemudian juga meyakinkan dan memotivasi siswa percaya diri melakukan hal yang salah. Kemudian yang keempat, jabarkan rencana. Yang pertama pertanyaannya adalah apa langkah sederhana atau pertama yang harus saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Kemudian bagaimana cara Karena pas melatih percaya diri, karena ketika teman-teman mereka sebenarnya itu latih percaya diri juga berbicara di depan rekan sejawat. Okay. Tapi ingat ya, semua akan maju ke depan, jadi tidak ada yang duduk manis. Latihan percaya diri seperti yang disampaikan oleh Pak Restu. Ada yang menanggapi? Atau nanti kita sistem panel saja bagian terakhir setelah semua presentasi? Oke, baik. Kita beri kesempatan untuk presentasi dari ketiga. Boleh dari kelompok. Kemudian tahapan baca berdasarkan prakarsa perubahan diri agar dapat menerapkan pendekatan inklusi apresiasi, maka langkah yang digunakan dengan metode Bagja. Bagja ini singkatan dari B buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi. Tindakan yang saya ambil di sini membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas, mengajak guru lain dan kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Aktivitas apa saja yang menurut anak membuat mereka merasa lebih kreatif? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Kreativitas apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Kemudian tindakan yang saya ambil, melakukan kolaborasi kepada guru yang pernah berhasil melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak, mencari tahu tentang metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. G. Gali mimpi. Pertanyaannya,
Bagaimana perasaan saya ketika kreativitas anak meningkat? Kebiasaan-kebiasaan baru seperti apa ketika pembelajaran meningkatkan kreativitas anak berjalan dengan lancar? Bisakah seluruh siswa saya memiliki keinginan untuk mengembangkan kreativitasnya? Tindakannya, melaksanakan pembelajaran yang menarik seperti diskusi kelompok, melaksanakan pembelajaran praktik langsung, membuat daftar baru untuk membuat potensi yang dimiliki siswa untuk dikembangkan. Kemudian jabarkan rencana. Apa metode mengajar yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Apa strategi yang tepat agar pembelajaran meningkatkan kreativitas dapat terlaksana secara konsisten? Tindakan yang saya ambil ini konsultasi kepada kepala sekolah tentang kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak. Menyusun jadwal praktek untuk menggali potensi yang dimiliki anak. Memberi kebebasan kepada siswa selama proses pembelajaran agar dapat meningkatkan kreativitas sesuai potensi yang dimiliki. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Kapan rencana peningkatan kreativitas anak dimulai? Apakah tolak ukur kreativitas anak sudah meningkat? Apa tindak lanjut agar pembelajaran meningkatkan kreativitas anak dapat berkesinambungan? Kemudian tindakan, menjalin kerjasama yang baik kepada semua guru dan kepala sekolah, mengarahkan siswa agar saling bekerja sama selama proses pembelajaran berlangsung, mempersiapkan seluruh peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itulah visi yang saya buat. Oke, tepuk tangan untuk Baik, Ibu, ada lagi yang mau dikatakan pada satu banyak? menanggapi terlalu presentasi. Oh, melakukan presentasi ya, silakan. Nanti kita kolektif lah ya di akhir. Karena pasti daerahnya mirip. Walaupun gaya presentasi berbeda. Ingat ya, gaya presentasi adalah bayangan diferensiasi pembelajaran. Ya, dua. Jadi sudah kalian praktekkan kalau memang praktekkan diferensiasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam dan bahagia kepada guru, calon guru penggerak Darul 9. Ya baik, saya akan coba memaparkan visi dan prakarsa perkembangan berdasarkan alur Bagja. Ya, misi guru penggerak terwujudnya peserta yang berakhlak mulia, berkarakter cerdas dan sukses dalam era globalisasi. Ya. Untuk prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Untuk di sekolah saya berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik, bahwa percaya diri itu adalah hal yang baik dan itu seru. Nah, termasuk Pak gurunya di depan ini dalam proses menumbuhkan percaya diri. Keempat, melibatkan peserta didik sebagai aktor dalam setiap program-program. Lalu berikutnya jabarkan rencana.
ketiga, tindakan dan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mendukung rasa percaya diri peserta didik. Untuk tindakan, yang pertama memberikan pertanyaan motivasi kepada peserta didik yang sudah percaya diri. Yang kedua, bertanya kepada peserta didik tentang ketakutan mengapa tidak memiliki rasa percaya diri. Yang ketiga, membuat suasana belajar yang menyenangkan di dalam kelas. Lagi-lagi mohon maaf, salah kurang lebihnya. Berikut menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan sekolah yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk dapat tampil percaya diri. Yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam hal peningkatan rasa percaya diri pada peserta didik. Yang kedua, kapan rencana peningkatan rasa percaya diri peserta didik dimulai? Bagaimana mengukur kemajuan program peningkatan sikap percaya diri pada peserta didik? Untuk tindakan, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan sikap percaya diri pada peserta didik. Yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, mendorong peserta didik untuk saling mendukung agar meningkatkan rasa percaya dirinya dan membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati terkait proses percaya diri. Yang saya sudah baca, visi saya yaitu membentukkan murid yang cerdas berkarakter sesuai profil belajar pada kebijakan. Adapun rasa perubahan yang saya buat dari visi tersebut yaitu meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas murid melalui media pembelajaran yang dari prakarsa perubahan ini. Adapun uraian tahapan kerja berdasarkan prakarsa perubahan yang saya rumuskan, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya ada dua, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas murid melalui media pembelajaran yang inovatif. Tindakan dan penyelidikannya yaitu membaca komite pembelajaran dan sejawat untuk membuka pikiran terkait munculnya pemberian motivasi belajar dan peningkatan kreativitas murid melalui media pembelajaran yang inovatif di sekolah. Kemudian melakukan asesmen diagnostik dalam meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas murid melalui media pembelajaran yang inovatif. Tindakan atau penyelidikannya yaitu murid, guru, kepala sekolah, orang tua murid, komite pembelajaran serta komite sekolah. Tahapan bakja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya memang harus sama begini berarti jadi kita bertanya cuma ada plenokan di Pak harusnya kan setiap orang yang yang kasih masukan jadi nanti itu akan mengubah ada masukan tapi tadi di plenokan tidak anukan saja melalui al-bakja yang pertama. Buat pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga dapat mendapatkan motivasi belajar aktif? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, bertukar pikiran dengan teman sejawat, mengikuti pelatihan atau webinar, mencari sumber informasi melalui YouTube, membaca artikel tentang pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Sedangkan yang terakhir adalah melakukan tes diagnostik kepada murid. Ambil pelajaran, siapakah teman sejawat yang pernah melakukan pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga motivasi belajar murid meningkat? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mendukung penerapan pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga motivasi murid dapat meningkat? Tindakannya yaitu mencari informasi ke pendidik yang pernah melakukan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, mencari contoh nyata penerapan pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang pernah dilakukan di sekolah. Yang ketiga, gali mimpi.
Apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika dapat menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif di kelas sehingga motivasi murid meningkat? Kedua, apa yang harus saya lakukan untuk terus menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif di kelas sehingga motivasi murid meningkat? Yang ketiga, apa yang harus saya lakukan ketika sudah mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif di kelas sehingga dapat motivasi murid meningkat? Bagaimana respon murid terhadap pembelajaran inovatif dan kreatif jika sudah diterapkan? Tindakannya yang pertama, membuat deskripsi singkat tentang respon murid terhadap pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Murid menjadi bersemangat dengan selingan ice breaking, murid mampu berkolaborasi dengan temannya, serta murid dapat membuat karya hasil pembelajaran. Yang kedua, berbagi praktik baik kepada rekan guru yang lain, selalu melakukan refleksi setelah pembelajaran. Ketiga, terus meningkatkan kompetensi dengan mengikuti seminar-seminar tentang penerapan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang terakhir, melakukan wawancara atau mengisi kuesioner terkait pembelajaran yang telah dilakukan sehingga nantinya saya mengetahui respon peserta didik kepada saya. Yang berikutnya, jabatan rencana, apa saja langkah yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga motivasi murid meningkat. Yang pertama, menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dalam mendesain pembelajaran agar menarik. Ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang berbeda. Keempat, penggunaan media baik visual, audio maupun kinestetik sesuai dengan karakteristik materi. Yang terakhir, atur eksekusi. Siapa yang menonton saya dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga motivasi murid meningkat. Kepala sekolah. Apa yang menurut siswa membuat mereka kreatif dan menyenangkan? Tindakan kita adalah kita meminta siswa untuk menceritakan atau menuliskan keterampilan yang sudah mereka miliki melalui pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa manfaat dari pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang kita lakukan adalah kita meminta siswa merasakan manfaat yang timbul setelah dilakukan yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dan menyenangkan. Daftar tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita menuliskan dan menggali pendapat setiap siswa melalui proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan mahasiswa. Pertanyaan yang kedua adalah apa manfaat yang timbul setelah melakukan? Kami adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, ramah anak, unggul dalam prestasi dan berkarakter berdasarkan IMTA. Kemudian prakarsa perubahan yaitu meningkatkan lingkungan sekolah sehat, ramah anak dan berkarakter. Saya langsung pada langkah-langkah perubahan yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Ya, yang pertama yaitu mewujudkan lingkungan sehat. Di sekolah kami tidak punya cleaning service, tidak ada tukang kebun, tukang bersih dan lain sebagainya. Jadi kami di sana guru menjadi teladan. Setiap hari kami menyapu dan mengepel. Kemudian anak-anak kami dibagi kelompok, ada yang membersihkan WC, kelas 6 dibagi, ada yang membersihkan WC. Lapangannya pun dibagi-bagi. Kelas 6A segini, 6B segini dan segitu. Kemudian ada yang di belakang kelas 5, ada yang di jalanan masuk sekolah. Itu semua jadi murid-murid kami sudah tahu kegiatannya setiap pagi, di mana bagiannya. Tidak ada anak yang menganggur. Semua sudah punya bagian-bagian untuk membersihkan. Itu untuk kebersihan. Kemudian mensosialisasikan setiap pagi, apel pagi tentang kesehatan tubuh. Kemudian anak-anak dianjurkan membawa tumbler. Tidak ada lagi anak yang bawa botol minuman lain, tumbler, dan juga membawa bekal dari rumah. Kemudian di kantin kami tidak diperbolehkan menjual makanan-makanan yang mengandung pengawet. Jadi tidak ada sama sekali. Juga tidak menjual minuman mineral. Ya, di sekolah kami sudah begitu. Kemudian
mengajak anak-anak memelihara tanaman. Di sini ada ibu siswa saya. Anak-anak kami dianjurkan punya tanaman 1 orang anak di sekolah dan 1 di rumah. Jadi setiap saat kami selalu meminta kepada orang tua untuk mengirim video cara anak memelihara tanamannya sudah sebesar apa. Dan di sekolah setiap pagi anak itu punya nama, sudah ada label nama tanaman di situ. Mereka menyiramnya sendiri. Iya, ada ibu di sini saksinya. Kemudian setiap pagi juga kami sosialisasi tentang stop narkoba. Anak-anak kami kalau ditanya ada apa dengan narkoba, mereka akan menjawab dapat merusak tubuh. Jadi mereka sudah tahu dan sudah dijelaskan setiap pagi. Itu untuk menyangkut kebersihan. Kemudian menyangkut ramah anak, setiap pagi di sekolah kami menyambut siswa kami. Jadi ada jadwal anak-anak, anak kelas 6 dan kelas 5 sudah dijadwal bersama guru menyambut temannya di depan pintu gerbang. Itu untuk ramah anak. Kemudian sosialisasi tentang stop bullying. Setiap hari sudah disampaikan sama anak-anak, ada apa dengan bullying? Mereka dapat menjawab, dapat merusak hubungan antar sesama dan merusak hubungan kasih sayang antar teman. Ya, kemudian kami punya branding sekolah yaitu Museum Berlian. Museum Berlian kepanjangannya adalah murah senyum, bersih, literat, berakhlak, dan nasionalis. Ya. Dan kemudian masih dengan ramah anak, yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Itu pengalaman dari sekolah saya. Terima kasih. Berikan kepada saya. Di sini prakarsa perubahan yang saya susun di sekolah, yaitu menumbuhkan budaya positif pada siswa SMP Negeri 1 Makassar Selatan melalui kebiasaan dan ketelatenan. Ini prakarsa perubahannya dengan menggunakan aset tantangan aksi dan pembelajaran. Saya akan langsung ke tahapan bagja. Yang pertama, buat pertanyaan yang saya ambil di sini yaitu apa yang saya lakukan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan sebagai seorang guru dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian tindakannya, mengajak warga sekolah melakukan pembiasaan dan keteladanan melalui budaya 5S setiap pagi di gerbang sekolah. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya mengembangkan budaya positif di sekolah. Langkah kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang sudah melakukan budaya positif? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan budaya positif di sekolah? Dan yang ketiga, pendekatan apa yang dilakukan dalam mengembangkan budaya positif di sekolah? Kemudian tindakan yang saya rancang di sini, mencari informasi di sekolah melalui wawancara tentang siapa yang sudah melakukan budaya positif di sekolah. Yang kedua, mencari referensi terkait dengan fakta-fakta pembiasaan, antara lain budaya 5S dan kegiatan ibadah bersama. Yang ketiga, menceritakan kepada siswa bahwa dengan melakukan pembiasaan positif yang sederhana seperti budaya 5S dan ibadah bersama dapat memberikan perubahan yang baik kepada diri murid sendiri. Langkah ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saya ketika murid saya dapat menerapkan budaya positif pada dirinya? Pertanyaan kedua, apa hal-hal yang dapat mendukung dan menumbuhkan budaya positif di sekolah terus meningkat? Tindakannya, menjadikan lingkungan sekolah sebagai milik bersama sehingga siswa akan merasa aman, nyaman, dan guru pun akan merasa senang. Yang kedua, membuat daftar kegiatan baru dan berkelanjutan secara optimal yang menerapkan dan menumbuhkan budaya positif pada diri murid. Langkah keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang harus dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah? Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan perubahan penerapan budaya positif di sekolah? Tindakannya,
merancang tahapan proses pelaksanaan kebiasaan untuk meningkatkan budaya positif. Yang kedua, secara bertahap selalu dilakukan evaluasi terkait pencapaian dan kemajuan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan kebiasaan dengan memberikan ruang kepada siswa untuk aktif dalam kegiatan kebiasaan sehingga perilakunya menampakkan budaya positif. Langkah berikutnya yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan rencana menumbuhkan budaya positif di sekolah? Apa peran masing-masing pihak yang dilibatkan dalam mewujudkan perubahan lewat budaya positif? Dan yang ketiga, bagaimana tindak lanjut dari program tersebut? Tindakannya, siapa saja yang dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan dalam menyusun strategi tentang budaya positif di sekolah, kemudian melaksanakan strategi pembelajaran dan program pemeriksaan yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Berikutnya, berkolaborasi dalam melaksanakan program budaya positif di sekolah dengan memulai dari keteladanan dengan budaya MAS dan ibadah bersama, melakukan evaluasi kinerja program secara berkala setiap akhir semester. Ya. Jadi itulah prakarsa perubahan yang saya buat. Kayaknya semakin lama makin ke dalam, mungkin karena teori mulai dipahami sehingga mulai banyak aksi nyata. Oke, lanjut. Siapa yang belum ke Pak Christian? Atau Pak Christian yang menutup yang terjauh? Ya. Ya, Pak Christian. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Ini saya akan membacakan visi dan 8 bagja yang sudah saya buat. Nah, jadi visi yang saya buat ini adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan prakarsa perubahannya adalah membiasakan karakter yang baik dan pembelajaran yang inovatif untuk menciptakan peserta didik yang cerdas sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun 8 bagja yang saya buat adalah yang pertama adalah pertanyaan. Pertanyaan pertama itu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Jawabannya yaitu mencari teladan, melakukan survei yang melibatkan semua pihak dan terkait, dan mengajarkan nilai-nilai moral melalui pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter? Itu saya menjawab, melakukan menggali informasi, melakukan wawancara dan survei pengalaman, menggali informasi dari teman sejawat, peserta didik dan orang tua, dan melakukan pemetaan daya dukung sekolah yang bisa mendukung kegiatan ini. Terus lanjut ke G, atau green. Pertanyaan yang saya buat itu adalah apa kebiasaan-kebiasaan yang baru yang kita bayangkan bagaimana terwujud peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Dan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kompetensi diri, menerapkan berbagai strategi belajar agar mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah deliver atau eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan rencana? Itu adalah jawabannya adalah melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah terkait rencana yang akan dilakukan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua dan semua warga sekolah untuk menyusun program dan memulai melakukan pembiasaan-pembiasaan baik dan keteladanan. Ya, sampai sini pemaparan saya dan atas perhatiannya saya ucapkan. Baik, ada lagi yang mau disampaikan kepada semuanya?
Oke, masuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan visi saya. Visi saya mewujudkan siswa yang merdeka, kreatif, berkarakter, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta lingkungan sesuai profil Pancasila, prakarsa perubahan, meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media digital. Latar belakang saya mengambil meningkatkan minat siswa belajar di sini dengan media digital. Kebetulan di sekolah kami ada Chromebook, tapi selama ini Chromebook hanya digunakan untuk AMBK. Ya, jadi guru belum mahir menggunakan media digital. Oleh sebab itu saya ambil sebagai salah satu prakarsa perubahan. Saya masuk di alur Bagja. Yang pertama buat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media digital? Tindakan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Berikutnya mencari referensi dan praktik baik tentang belajar yang menyenangkan dengan menggunakan media digital. Memahami karakter siswa dengan tes diagnostis. Mempelajari media yang baru terkait dengan pembelajaran. Mempelajari secara mandiri aplikasi yang ada pada Chromebook. Ambil pelajari pertanyaan, siapa guru yang sudah sering menggunakan media digital dalam pembelajaran dan Chromebook? Apa bentuk media digital yang digunakan sehingga yang digunakan saya meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media digital? Situasi apa yang terlihat setelah menggunakan media digital dalam pembelajaran? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media digital? Tindakan saya dan beberapa guru yang sudah mahir menggunakan media digital dan Chromebook dalam proses pembelajaran di kelas. Membentuk media digital yang digunakan dalam bentuk PowerPoint, Canva, dan menonton video pembelajaran di YouTube. Anak-anak lebih antusias dalam belajar karena media belajar yang lebih bervariatif dan lebih terlihat hidup dan berwarna. Saya bisa mengoperasikan komputer, Chromebook, PowerPoint dengan baik dan bisa mengakses video di YouTube. Gali mimpi. Pertanyaan, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat terjadi bila meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media digital? Tindakan yang pertama, guru lebih tertarik menggunakan media digital dalam pembelajaran. Siswa akan lebih siap dalam menghadapi AMBK karena media digital bukan lagi hal yang baru buat mereka. Siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Akan dibentuk perpustakaan digital di sekolah. Murid akan lebih memahami manfaat media digital dalam meningkatkan kemampuan di bidang digitalisasi. Siswa bisa mengakses materi pembelajaran dengan media digital. Kemudian jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana yang dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media digital? Apa langkah terobosan yang meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media digital? Tindakan, guru menampilkan materi pelajaran dalam bentuk PowerPoint, Canva, atau memutar video pembelajaran. Kedua, mengadakan pengimbasan ke sekolah lain yang belum bisa mengakses media digital, memasukkan media pembelajaran digital ke dalam pelajaran muatan lokal. Atau eksekusi. Pertanyaan, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau pelaksanaan meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media digital? Siapa yang akan terlibat dalam meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media digital? Bagaimana program untuk melihat kemajuan meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media digital? Tindakan, terlibat kepala sekolah, guru, dan tim digital sekolah. Semua warga sekolah, setiap kelas memiliki pojok baca dalam bentuk digital. Nilai dan keterampilan yang diperoleh siswa. Di situ ada nilai dan
oleh siswa, sekolah kami itu total-totalnya sudah masuk TIP. Dari situ kami bekerja sama dengan salah seorang guru yang bisa mengakses promo dengan baik, sehingga di sekolah kami yang masuk muatan lokal bukan hanya bahasa daerah, tetapi TIP sudah datang berjalan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelumnya mohon maaf saya pakai HP karena lupa printnya. Ya baik. Saya mau bilang bahwa di sekolah kami sudah ada visi yang telah dirancang sebelumnya. Jadi saya tinggal melanjutkan. Meskipun ada saya buat-buat di sini, tapi kan baru dibuat, makanya saya akan melanjutkan. Yang berbunyi bahwa terwujudnya peserta didik yang berakhlak, disiplin dan berkualitas. Ya. Jadi prakarsa perubahan yang kami telah rancang bersama bahwa mewujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, hampir sama dengan Ibu siapa ya? Ini bahwa saya tidak akan lagi mengungkapkan tahapan-tahapan yang menurut saja yang terjadi di sekolah yang saya mau bagikan bahwa yang pertama kami sudah melakukan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Contohnya setiap hari Sabtu kami lakukan ibadah bersama. Ya, jadi itu yang kami lakukan di sekolah. Kemudian setiap apel pagi kami juga melakukan ibadah bersama. Dalam bentuk doa ya, doa bersama. Kemudian sudah menciptakan sikap toleransi terhadap sesama. Misalnya di sekolah kami ada dua agama ya, Islam dengan Kristen. Jadi kalau Kristen beribadah dalam satu jamaah, maka Islam juga akan beribadah dalam rohnya. Yaitu belum kami bentuk toleransi. Ya, kemudian yang ketiga, kesadaran akan cinta lingkungan. Seperti yang diungkapkan tadi bahwa setiap anak kami tugaskan untuk memiliki satu tanaman di sekolah, minimal satu, ya, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk anak dianjurkan memiliki minimal satu tanaman di sekolah. Ya. Kemudian yang berikutnya sudah menanamkan sikap disiplin di rumah maupun di sekolah. Disiplinnya misalnya tidak anak-anak sudah tidak datang terlambat ya, sesuai dengan segitiga restitusi yang saya buat. Ya. Anak-anak sudah tidak terlambat datang ke sekolah. Kemudian pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu kita semua sudah melakukan di sekolah bahwa pembelajaran itu sudah berpihak pada murid sesuai dengan filosofi dihajar. Dan yang terakhir bahwa sudah merancang pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Ya, itu ya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Oke, silakan. Masih dari Bituang. Bituang dulu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan tentang visi dan tahapan-tahapan yang saya lakukan. Saya minta maaf juga saya belum dapat sampai karena
yang bertakwa, berkarakter, cerdas, dan berkelanjutan global. Adapun prakarsa perubahan, yaitu berupaya untuk mewujudkan kepemimpinan murid melalui peningkatan rasa percaya diri melalui kecerdasan yang ada pada anak. Adapun tahapan Bagja yang saya lakukan, yang pertama mulai dari B, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tindakan atau penyelidikan yaitu mengidentifikasi, mencari atau melalui video salah satu contoh kelas yang telah menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Adapun tindakan yaitu menggali informasi melalui diri dari pendapat dan pengalaman murid. Yang kedua, mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar sehingga terwujudnya kelas yang menyenangkan dan nyaman buat anak-anak. Yang ketiga adalah meminta murid untuk mengunjungi kelas yang telah melakukan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tahapan yang ketiga yaitu guide. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan agar apa yang diharapkan yaitu untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Adapun tindakan yaitu mengajak murid untuk membayangkan sambil memejamkan mata sejenak seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan itu. Terus tahapan yang berikutnya yaitu jabatan rencana. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar? Adapun tindakan yaitu mengajak murid untuk berkontribusi, menentukan kebutuhan yaitu membuat daftar apa yang harus dilakukan dalam kelas yang diinginkan. Dan tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, kapan dilaksanakan kegiatan dan bagaimana cara agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar? Tindakannya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk berkontribusi dengan cara membagi kelompok, mulai dari siapa yang terlibat dan kapan akan dilaksanakan. Mungkin itu sekian dari Kasar Perubahan dari saya. Dipersilakan ya, Bening. Baik, selamat pagi Bapak Ibu hebat. Izinkan kami membacakan prakarsa perubahan kami yang coba kami terapkan di sekolah. Prakarsa perubahan yaitu mewujudkan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Pertanyaannya ada 4. Apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui minat belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris? Mengapa siswa kurang berminat dalam pembelajaran bahasa Inggris? Bagaimana cara saya menentukan minat belajar bahasa Inggris siswa? Dan yang keempat, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan bagi siswa? Tindakan yang saya ambil, yang pertama, melakukan pengamatan di kelas secara langsung. Yang kedua,
melakukan sesi sharing secara langsung dengan siswa. Yang ketiga, menggali informasi melalui archive dan sharing secara langsung dengan siswa terkait strategi pembelajaran bahasa Inggris yang diminati oleh siswa. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan guru rekan sejawat untuk mendapatkan informasi terkait pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat ditemukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan mampu meningkatkan minat belajar siswa? Yang kedua, siapa saja yang sudah menemukan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar siswa? Dan pertanyaan itu sudah secara setuju. Dan yang keempat, apa yang harus dilakukan agar siswa tersebut memiliki minat belajar yang tinggi yang diramu secara menarik sehingga meningkatkan minat belajar siswa? Yang terakhir yaitu atur dan eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Yang kedua, kapan rencana pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa dilaksanakan? Yang ketiga, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam meningkatkan minat belajar siswa? Dan yang keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakannya, yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang akan saya terapkan. Yang kedua, selalu melakukan refleksi. Sesuai body. Semuanya sudah saya kira tidak bawa laptop. Oke, visi yang saya angkat yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, cinta lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi ini saya ambil karena hampir sama dengan visi sekolah kami, dan kebetulan visi sekolah kami baru dirancang, jadi hampir mirip. Dan prakarsa perubahan, saya lebih spesifik meningkatkan rasa cinta peserta didik terhadap lingkungan melalui kebiasaan dan juga pembelajaran. Kemudian latar belakang kenapa saya mengambil mengangkat visi ini dan prakarsa perubahan ini karena keresahan saya akan lingkungan sekolah saya dan juga kesadaran siswa yang belum maksimal dalam pembenahan sekolah dan juga kecintaan terhadap lingkungan sekolah. Mungkin Bapak Ibu tahu semua yang pernah ketonton sama Pak Akhir kantor saya bahwa sekolah saya itu lingkungannya luas, berada di kota tetapi bukan kota, di pinggiran desa. Jadi banyak pohon dan biasanya kalau kami menyapu pagi, siang jam-jam 10 itu sudah mulai banyak sampah kembali dari pohon-pohon. Jadi yang saya lakukan yang pertama yaitu melakukan survei dan juga observasi. Kenapa lingkungan sekolah kami belum maksimal dalam kebersihan. Padahal sebenarnya kami punya ada dua tenaga cleaning service. Kemudian setelah melakukan survei dan juga observasi, saya mendapat informasi bahwa kesadaran siswa saya juga masih kurang, terutama dalam kebersihan. Masih banyak yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama yaitu berdiskusi dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, rekan-rekan guru dan juga tenaga kebersihan yang ada di sekolah dan juga melibatkan siswa. Kemudian menyusun rencana apa yang akan kami lakukan supaya lingkungan kami bisa maksimal dalam kebersihan. Kemudian mempraktekkan kebiasaan baik. Sekarang itu kami mempunyai semboyan di sekolah, ada semboyan namanya RISA, artinya lihat sampah ambil. Dan ini sudah saya perhatikan sudah mulai dilakukan walaupun belum maksimal karena ini kan baru mulai ya, jadi bukan seperti sekolah yang mau dari biasanya pesan semua sudah mulai dilakukan. Kalau kami di SMA 2 ya baru mulai. Kemudian kami juga memberikan tanggung jawab kepada masing-masing siswa untuk memelihara tanaman yang mereka bawa dari rumah. Tetapi karena sekarang musim kemarau air susah jadi agak terbengkalai juga.
diskusi dengan siswa kira-kira tindak apa yang akan kami lakukan untuk menjaga kebersihan dan juga penataan sekolah. Dan kebetulan sekolah kami juga lagi pembangunan, jadi penataan lingkungan sekolahnya belum begitu maksimal. Jadi baru tahap awal. Karena saya sudah berbicara dengan kepala sekolah dan kepala sekolah mengatakan nanti kalau pembangunan sudah selesai kita membuat lagi rencana apa yang akan kita lakukan supaya sekolah kita ini pembenahannya teratur, indah dipandang-pandang. Ya mungkin itu saja. Jadi karena saya ini baru tahap mulai. Cuma karena dia tidak mempunyai percaya diri yang cukup, sehingga kemampuannya itu dipendam terus, meminta untuk menunggu untuk ditunjuk seperti itu. Jadi beberapa bulan terakhir ini saya melihat bahwa ternyata ada siswa yang memang betul-betul aktif di kelas, kemampuannya itu tidak lebih baik dibanding siswa yang pendiam. Nah, hanya karena mereka tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk mengungkapkan ide atau pemikirannya di depan kelas sehingga memilih untuk diam. Seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi dari tema yang dipilih, visi yang dipilih oleh Pak Iwan. Ini mungkin akan menjadi pembelajaran saya sampai ke bawah. Bagaimana cara membangkitkan kepercayaan diri siswa sehingga bisa lebih berkomunikatif dalam kelas dan berani untuk mengungkapkan perasaan, ide atau sesuatu di depan kelas atau di depan umum. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan mengucapkan secara keseluruhannya ada hal-hal yang bisa dapatkan hari ini, terutama dapat dengan ide dari atau perkara perubahan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan macam literasi digital. Saya pernah saksikan setelah kegiatan ini saya bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ibu Mami supaya bisa saya juga mulai lakukan di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara keseluruhan tadi saya menyinggung bahwa penting bagi kita dalam melakukan prakarsa perubahan yaitu adanya kolaborasi dengan guru dan juga sekolah. Dan saya menyadari di prakarsa perubahan saya yang ada yang hilang yaitu tidak adanya kolaborasi dengan orang tua. Setelah saya menyinggung tadi bahwa penting kolaborasi dengan orang tua murid agar prakarsa perubahan yang kita lakukan itu bisa maksimal. Jadi itu yang menjadi masukan buat saya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Secara keseluruhan saya mengucapkan luar biasa bagi CGP hebat bahwa perubahan prakarsa itu paling penting di lingkungan kita, terutama tadi kepada pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Bagaimana kita pun harus betul-betul memenuhi kebutuhan siswa di kelas, karena ceramah terus anak menjadi bosan. Jadi sekarang sumber itu sudah banyak, kita Bapak Ibu harus memanfaatkannya sesuai dengan kekuatan anak sekarang dengan teknologi. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan itu disimpulkan ya teman-teman lakukan hari ini walaupun suasananya kayak santai, istilahnya tidak seperti satu bicara diam lagi, tapi teman-teman ada temannya bicara yang lain juga menanggapi. Sebenarnya itu kita sudah masuk dalam roh sebenarnya mau dipraktekkan di kelas. Jadi kegiatannya berlangsung itu yang kita harapkan berlangsung di kelas. Seperti itu kegiatannya. Pembelajarannya menyenangkan toh kalau ada yang mau main-main itu proses belajar. Ya, ada yang mau ambil air seperti kita itu proses belajar. Intinya orang itu bisa fokus walaupun banyak kegiatannya. Toh? Karena kadang ada anak yang harus disuruh duduk diam dengar tapi dia tidak mau. Dia harus mencoret-coret dulu. Nah seperti itu kan kita wakili kegiatan itu sebenarnya di Lokakarya. Sebenarnya itulah dikatakan selalu ada refleksi ya. Kita tidak akan pernah menyalahkan Bapak A, Bapak Ibu C dan seterusnya. Karena apa? Itu proses karakter yang ada di diri kita. Nah, dan itu teman-teman sudah lakukan itu pembelajaran yang menyenangkan. Tadi sudah berbagi, ada Pak Christian bagaimana kondisi anak-anak di sana, berbagi. Pak Irwan juga dengan pola pikir mesin yang lebih banyak to the point. Kalau tarik gas langsung tancap gas, tidak perlu dielus-elus. Masuk ya teman-teman yang SD dengan PAUD. Nah itu sudah menyenangkan. Masyarakat, sebelum kita masuk dalam sesi break yang sebenarnya, teman-teman akan tarik napas dulu sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Agimo? Oke, baik.
Kita kasih jeda 5 menit ya, walaupun sudah ngopi, silakan renggangkan ototnya. Oh ya, nanti itu masuk sesi 2 ya. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman untuk sesi 1. Sesi 1 ini memang yang paling lama karena menunggu tindak lanjut dari Rukol dengan kegiatan aksi nyata di sekolah. Dan nanti di bagian terakhir. Yang akan praktek nanti di bagian terakhir. Oke, silakan ambil nafas dulu, mungkin ada yang ke toilet. Kita akan lihat siapa yang paling kompak. Jadi kita tes dulu. Yang nomor salah B, C, ya sekarang. Lagi ya. Baik, kita tes dulu. A. Tidak ada keinginan atau niat untuk menjudge, ya, memberikan penilaian atau kita tidak menilai, tetapi kita saling sharing. Jadi nanti dari situ Pak Daud akan mengambil post-it, masing-masing kita mengambil post-it yang kira-kira menarik perhatian bagi kita untuk kita sampaikan kepada rekan-rekan calon guru bergerak. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti instruksinya, pemahamannya? Paham ya? Jadi Bapak Ibu sudah memiliki penerapan disiplin positif ya di sekolah? Sudah ya? Sudah. Buktinya di foto sama Pak. Iya ya. Nanti setiap calon guru bergerak harus punya ya. Pak Daud, ya silakan ditulis Pak. Dan kita yang berdiri di demo. Kalau ada yang bingung ya tentang kepentingan itu misalnya kepala sekolah kah, pemimpin sekolah kah, sekolah kah, dengan jawab. Misalnya memang kepentingannya di sekolah, rencana penerapan disiplinnya seperti apa dan cara mereka misalnya rencananya senyum sapa apa yang depan itu, berarti rencana penyampaiannya ke komite. Berikut poin penerapan disiplin di kelas seperti apa atau di sekolah, karena ada di kelas di sekolah ya. Ya, jadi dalam sesi ini Bapak Ibu menuliskan rencana Bapak Ibu serta alasan pemilihan strategi yang Bapak Ibu pilih. Jadi silakan ditulis, kemudian di sana ada strategi yang Bapak Ibu akan pilih dan tulis. Lalu Bapak Ibu akan menempel lembar kerja tersebut di tembok. Fungsinya agar rencana Bapak Ibu itu bisa dilihat oleh
Bagaimana yang tapi bagian dari ini bang dikasur Bukan yang ada kayak ini yang ada gambar-gambarnya. Jadi akan kalau kita Pak, Bu, kalau kita ke SD kita sudah tahu siapa yang tidak hadir. Oh, yang di depan ini. Iya, ada fotonya kah, ada. Bayangannya Pak mulai pikirkan kira-kira disiplin apa dalam pesara ya sekolah. Langkah pertama, bertemu kepala sekolah, misalnya minggu depan suatu saja tanggalnya lah, bertemu kepala sekolah untuk bertemu kepala sekolah menyampaikan program sekaligus mengupayakan lingkungan di sekolah. Minggu depan? Ya, misalnya jadwalnya minggu depan. Contoh saja atau minggu depan. Tapi kalau memang mau jadwal bisa Pak lakukan betul minggu depan. Lakukan betul. Karena kan selama ini kan begitu. Sudah jalan. Sudah jalan. Tapi masalahnya tidak full. Karena setiap saya sudah tersenangkan kan saya selalu jelaskan pada saat PPDB kewajiban peserta didik ini adalah yang tidak bisa terus. Pada setiap guru dari itu terlepas dari baju pramuka olahraga ya mereka sendiri dan kendalanya sekarang masih banyak tidak menggunakan ada uang. Nanti turunannya ke bawah, anggaplah dalam tanda kutip sudah ada izin toh. Ya. Berarti sasaran berikutnya adalah rekan sejawat. Rencana dan cara penyampaian mengirim undangan untuk pertemuan di ruang guru. Berikut ini lagi turun ke bawah. Ya, kepada rekan sejawat. Kemudian lakukan pertemuan di ruang guru. Di ruang guru atau kau di upacara secara saja. Kemudian yang disosialisasi adalah ini. Penggunaan baju praktek. Ya. Karena itu kalau itu diingatkan bahwa ketika teman-teman mendampingi ke bengkel manapun, selalu ingatkan pakai baju terakhir itu. Nanti langkah pertamanya. Yang akan melakukan praktek. Tapi penerapan keterangan langkah pertamanya apa Pak? Kan rekan Bisa sama guru bahasa Inggris. Iya, kecil kan. Berarti nanti ketiga. Oh ya. Ya kait kami dengan itu. Masuk ke kelas sebelum belajar harus menyapa dulu 10 kosakata sesuai dengan tema yang diberikan. Itu menyampaikan
menyampaikan informasi surat bagi siswa yang tidak datang ke sekolah. Kayak bisa kerja. Bahkan kalau ada yang bisa menjadi inspirasi buat kita sekolah, jadinya lainnya bervariasi. Kepolisian atau pihak penegak hukum karena ada kasus di sekolah. Apakah dalam kasus tertentu semua itu dapat diselesaikan dengan restitusi dan bagaimana deskripsinya, bagaimana argumen yang kita berikan kalau ada kasus yang diselesaikan atau semua bisa diselesaikan restitusi. Contoh yang tadi itu juga bilang tadi pernah di kasus sekolah saya itu di Balapan itu bermain bersama. Lalu satu langsung dikeluarkan oleh masalah saya waktu itu, maaf, nggak apa-apa karena ini mereka akan sedikit sedikit Pak Joni Jukil, anak yang dikeluarkan yang laki-laki. Tadi kita tidak menjurus ke institusi. Apakah semua kasus bisa diselesaikan dengan restitusi atau tidak? Kalau tidak ada alasannya kenapa? Oke. Jadi mungkin menurut saya kalau persoalan yang muncul itu masih persoalan yang bisa diselesaikan secara restitusi di sekolah, barangkali itu bisa. Tapi ketika timbul kasus yang seperti tadi sudah mengarah ke kriminal, saya rasa itu restitusinya ke kepolisian lain. Mungkin di pihak yang lebih berwenang bisa ada langkah-langkah yang akan mereka tempuh. Tetapi kalau memang seperti yang kasus yang terjadi itu, kalau di sekolah saya kasusnya itu masih ringan-ringan, yaitu siswa berkelahi, itu masih bisa ditangani. Tapi kalau sudah mengarah kepada yang kriminal, saya rasa itu bukan lagi menjadi wewenang kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang Silakan kemarin. Artinya begini, saya mau menghimbau kepada kita dalam hal ini. Ada kasus anak muridnya bapak datang pukul anak muridnya istri saya. Ada yang korban Pak terluka. Ada kasus ini mungkin restitusi saya belum sampai kita ada kepolisian adalah restitusi antar sekolah misalnya yang konteksnya ya konteks seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, cuma ada komunikasi antara sekolah dengan sekolah. Barangkali itu yang dimaksud. Oke, barangkali sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kalau dari Ibu ingat. Ya, oke, makasih. Kasih ayah saya di sana. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya pertama sudah dijawab oleh ayah anda di sana. Mungkin apa sih? Masalahnya tidak tahu haji. Kurang jelas, bilang talakan, tulisan kasusnya. Kalau di dunia saya sudah jelas. Yang pertama di murid itu saling menghormati, untuk keyakinan atau kesepakatan kelas itu bersikap baik dan jujur, bermain dan belajar dengan aman. Kemudian untuk rekan sejawat itu sambil menjawab juga Bu Mona bahwa memberikan pemahaman mengenai posisi kontrol guru melalui diskusi kecil dan saat apel pagi. Tadi dikoreksi sama Bunda Mona bahwa untuk rekan sejawat tidak etis ketika disampaikan di apel pagi. Kemudian yang untuk kepala sekolah adalah
ulang, bagi saya masih tetap ulang regenerasi. Terima kasih sekali lagi. Ibu hanya menyampaikan bahwa di mana saya sudah jelaskan, saya hanya katakan tolong diulang karena saya. Oh iya, betul sekali. Sudah selesai. Satu pertanyaan yang terkait di situ, Bu, pertanyaan berpikir kritis. Di sekolah sekarang itu apakah sih mau diajar untuk menjadi manajer guru-guru? Kasih jelaskan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Siapa ini yang tidak terima? Yan na yun, terbalik. Bapak Ibu, bagus sekali. Iya. Pilih saja secara jam 12. Ini yang banyak sekali. Usahakan kasih tempe ini. Udah ada yang gitu. Kan bisa lebih dari satu. Kasih kata-kata. Penyampaian penerapan disiplin positif. Jadi disiplin positif yang saya angkat itu sesuai dengan branding sekolah kami adalah Museum Berlian, murah senyum, bersih, literat, berakhlak dan nasionalis. Di sini saya banyak dapat fans ya. Fans saya dari Ibu Ferdiana